Kalau itu sudah tidak bisa nampung, baru kita akan ke asrama haji. Karena bagaimanapun di asrama haji kita butuh tenaga medis. Persetujuan ini kami ada perjanjian dengan Bu Wali Kota dengan catatan tentunya, karena kita tidak boleh mengganggu personel haji. Sebetulnya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Wisata Utama. Rumah Sakit Wisata Utama akan merombak ruang pertemuannya jadi tempat untuk perawatan kurang lebih bisa nampung 200 orang. Nah, kita sudah kerjasama karena kita sudah hampir berapa minggu, 1 bulan lalu lah kita kerjasama dengan, kita maksimalkan Rumah Sakit Wisata Utama dulu. Baru kemudian kalau itu sudah tidak bisa nampung, baru kita akan ke asrama haji. Karena bagaimanapun di asrama haji kita butuh tenaga medis, bukan hanya perawat tapi juga harus ada dokter yang stay di situ. Nah, sementara Rumah Sakit Suwandi dan Rumah Sakit BDH kewalahan. Memang ada kemarin dari ID siap membantu untuk membantu itu. Tapi itu adalah nanti alternatif terakhir kalau Rumah Sakit Wisata Utama ini tidak nampung. Karena hasil rapid test itu belum tentu juga. Meskipun itu reaktif, kita ada beberapa case setelah di swab 2 kali, dia ternyata negatif. Jadi karena itu memang kemarin hasil rapid test kita tinggi, tapi belum tentu. Setelah ini kan kita lakukan swab. Nah, ada beberapa kasus yang kita miliki ternyata rapid itu positif tapi swab itu negatif, bahkan 2 kali mereka negatif. Jadi artinya ya kita berusaha dulu maksimalkan Wisata Utama dengan 200 tadi, 200 berapa itu. Kemudian kita juga dibantu Siloam 40 bed. Setelah itu baru nanti alternatif itu ke rumah sakit tadi sudah kita siapkan di sana. Kita sudah bersihkan, kita sudah siapkan, kita sudah perbaiki beberapa, meskipun masih dalam proses. Hanya yang komplek blok F itu kamar mandinya itu di luar dan mungkin kurang. Jadi kita butuh kamar mandi untuk portable. Tapi untuk yang E itu sudah ada kamar mandi di dalam. Ini asrama hajinya ya? Asrama haji. Maksudnya apa? Bukan rumah sakit haji. Oh, bukan. Asrama haji. Makanya tadi aku ngomong kan butuh tenaga medis. Sama bukan hanya perawat, tapi kan juga dokter. Tapi ID siap bantu. Kira-kira seiring dengan seiring nyanyian. Kira-kira disiapkan berapa yang di asrama haji kapasitasnya? Asrama haji itu 97 per blok. Jadi 2 berarti 194. Rada goblok itu ya. 194. Nah, di Wisata Utama 200. Ada sisa sekian yang kita belum manfaatkan. 40-an, 240-an. Kemudian Siloam 40. Nah, kita upayakan ke rumah sakit dulu. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan, karena kita harus
ekstra, terutama tenaga medis ya. Ini menindaklanjuti program rapid test orang tahun itu ya? Orang tahun ini Secara rapid test secara besar-besaran itu Bu? iya, orang tahun ini iya, jadi itu pun enggak ngawur kita. Jadi setelah saya lihat data baru yang banyak di mana, oke, di situ diserang dilakukan itu. Kemudian di mana lagi yang kita lihat datanya. Kalau datanya nggak banyak, tapi ada sih yang saya coba di beberapa kawasan, misalkan di Wonokusumo itu sebetulnya cuma 3, tapi ternyata 100 rapid test dites, 1 pun nggak ada yang positif, nggak ada yang reaktif, semua negatif. Jadi artinya ya memang saya coba ambil sampel-sampel di beberapa tempat, tapi yang utama adalah yang kasusnya gede. Kita sudah 7.000 lakukan. Iya. Berapa persen Bu dari itu yang reaktif? Kenapa? Berapa persen yang reaktif hasilnya, yang positif? Ada tergantung darahnya. Ada yang 25%, ada 30%, ada yang 0. Sekarang ke Dubak Masigit kalau nggak salah. Sekarang ke Dubak Masigit, tapi ada beberapa case misalkan Manuan, saya suruh nyisir karena dia besar. Rungkut juga saya suruh nyisir lagi, sama Kedung Baru, sama Wonorejo kalau nggak salah hari ini. Iya, hari ini ya. Yang Rungkut diisolasi kemana? Di hotel. Iya, di hotel. Enak ya Bu? Loro kok enak. Kan belum tak isolasi ayo. Nanggone hotel gede kono ayo 14 dino kowe enggak Berapa Bu kemarin Bu yang Rungkut itu? Kemarin berapa yang reaktif? Rungkut itu ada beberapa tempat, ada Rungkut Lor sama Rungkut Kidul, antara 30% lah. Jumlahnya aku enggak hafal ya. 40-an lah. Ada yang 30-an ya. Dari 100 berapa gitu. Kita siapin 200 tapi hanya kepakai kurang lebih 150 berapa, 180 berapa gitu. Ya. Kebutuhan untuk rapid test itu sangat tinggi Bu sekarang. Iya. Kan kita mau tahu performance dari kondisi Surabaya. Ada permintaan rapid test, tes swab lagi juga Menkes. Kenapa? Ada permintaan tes alat tes swab dan juga rapid test ke Menkes lagi. Kita dapat kiriman dari BNPB swab. Jadi yang reaktif itu sekarang kita swab semua. Yang reaktif itu memang tidak mesti positif karena beberapa case juga negatif dia. Tapi bahwa kita tetap isolasi 14 hari. Berapa Bu dari BNPB? BNPB ada 2.000 ya, yang untuk swab. Kita rapidnya habis ini. Habis, tapi kita minta lagi, udah tak tanda tangan itu. Berapa minta lagi? 10.000. Mereka sama haji. Tentunya persetujuan ini kami ada perjanjian dengan Bu Wali Kota dengan catatan tentunya, karena kita tidak boleh mengganggu operasional haji. Tiba-tiba pemerintah Arab Saudi memutuskan operasional haji tahun ini bisa dilaksanakan, maka kemarin ada surat jawaban dari kami sudah disebutkan di klausul di perjanjian itu bahwa ada batas waktu yang maksimal penggunaan asrama haji untuk karantina ini. Kalau sampai tanggal 10 Juni, karena tanggal 27 Juni itu kalau jadi insya Allah operasional haji. 10 hari sebelum keberangkatan harus steril, harus disiapkan. Tapi saya yakin mudah-mudahan nggak sampai tanggal itu. Kapan mulai siap digunakan untuk karantina ya Pak? Kemarin informasi dari Bu Kadis, kita disuruh nyiapkan dulu, kemudian insya Allah hari ini sudah 97% persiapan yang ditata oleh teman-teman Cipta Karya. Kemudian kalau sudah siap, mungkin kita juga lapor ke Bu Wali Kota melalui Pak Asisten, sehingga kalau sudah dinyatakan siap, maka sewaktu-waktu itu bisa digunakan untuk karantina itu. Pak, ini sebenarnya skema isolasinya bagaimana Pak? Jadi kemarin Bu Kadis dan Pak Asisten sempat ngobrol dengan kami bahwa
yang perlu dicatat bahwa yang dikirim di sini bukan orang yang positif, bukan orang yang sakit, tetapi orang yang berdampak. Orang yang berdampak, maka baik karyawan asrama haji maupun tamu-tamu asrama haji tidak perlu khawatir, tidak ada yang harus ditakuti bahwa ini adalah orang yang diisolasi karena orang berdampak. Jadi satu keluarga kena satu orang, yang lainnya harus diisolasi ke sini. Maka isolasi itu sendiri juga harus melalui protokol yang ketat. Jadi mereka selama diisolasi di sini tidak boleh keluar terlalu jauh, di kamar, kemudian disediakan makan 3 kali oleh Pemkot sampai masa karantina. Kemudian apabila mereka jenuh di kamar, bisa keluar sebentar di area asrama haji depannya gedung, tidak boleh kemana-mana karena akses gedung-gedung ini sudah dibatasi oleh pagar sehingga tidak boleh kemana-mana. Kemudian masuk dan keluarnya satu pintu sehingga tidak mungkin bercampur dengan pengunjung yang lainnya, sehingga protokol itu sudah bagus menurut saya. Free Pak ya? Kenapa? Free untuk free. Free. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kami tidak memungut biaya apapun dari kegiatan ini. Kita murni kita bantu program nasional, program yang sudah digariskan Presiden bahwa kita asrama haji seluruh Indonesia siap dijadikan tempat isolasi. Satu kamar satu orang? Satu kamar satu orang idealnya. Tapi... Kemudian kami juga dibantu oleh Bu Wali Kota operasionalnya di dalam gedung ini, termasuk kebersihan, kemudian keamanan juga sedang disiapkan oleh beliau untuk dikirim oleh Bu Wali Kota untuk Satpol PP-nya untuk menjaga gerakan-gerakan pasien itu supaya tidak kemana-mana seperti itu. Pak Sugianto. Pak Sugianto, saya Kepala UPT Asrama Haji Sukolilo Surabaya.